Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para sesepuh, para kiai, alim ulama, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kelolaan panjenengan kelak wonten yaumul kiamah dados saksi, menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tak lupa salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bagaimana kabar panjenengan sedaya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi kesehatan kelolaan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa Ramadan berlalu begitu cepat. Kita sudah memasuki hari yang ke-18. Artinya 2 hari lagi kelolaan panjenengan
akan memasuki partai final. Orang yang mengikuti lomba lari, ketika sudah nampak garis finish di hadapannya, dia akan mencurahkan segenap kemampuannya, memompa semangatnya agar supaya dia sampai ke garis finish dan menjadi pemenang. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya yang berlipat-lipat pada 10 malam terakhir. Maka marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan 10 Ramadan yang terakhir, dan semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan agar kita mampu menghidupkan malam-malamnya, wabil khusus di malam-malam ganjil. Karena di malam-malam ganjil itu Allah menurunkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, untuk tema kajian kita di sore hari ini menjelang berbuka, sebagaimana permintaan dari panitia, yaitu tentang tema yang agung, tema yang spesial. Karena kita akan mengangkat salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dados wonten sedaya sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidullah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Al-Ubadah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah sahabat-sahabat yang jelas sudah diakui oleh langit bahwasannya mereka adalah calon penghuni surga. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama, dengan mencintai para sahabat, maka kita insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka di surga kelak. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Kemudian Nabi balik bertanya, "Ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Ternyata sahabat ini mempersiapkan amalan tidak spesial. Dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kemudian di akhir pengakuannya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mempersiapkan hari kiamat dengan mencintaimu ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sepakat nggih bahwasanya cinta itu membutuhkan bukti. Cinta harus ada pembuktian. Sejak mendengar hadis itu, sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalanku tidak seperti mereka." Nah, jamaah yang berbahagia, sebelum kita membahas sahabat yang mulia ini, kita akan ingatkan kembali tentang pengertian sahabat. Apa itu sahabat? Disebutkan oleh para ulama kita, sahabat itu adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halil islamir rawi wa illam tatul suhbatuhu lahu wa illam yarwi anhu syai'an. Sahabat itu artinya man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali Islam, dalam keadaan dia Islam. Ar-rawi yang meriwayatkan sabda-sabda Nabi.
wa illam tatul suhbatuhu lahu, meskipun ia bertemu Rasulullah tidak dalam tempo yang lama, wa illam yarwi anhu syai'an, atau dia belum pernah meriwayatkan hadis dari Nabi atau belum pernah menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat dengan meninggal dalam keadaan Islam. Dan sepakat jamaah, sahabat yang paling utama itu ada 4: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sepakat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kaidah dalam hidup kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kata Rasul, fa'addu alaikum bin nawajidh, gigit sunnah mereka dengan gigi geraham. Sepakat. Jadi 4 sahabat ini Masya Allah sahabat yang paling utama. Adapun jumlah sahabat total disebutkan oleh Imam Az-Zur'ah Ar-Razi, total sahabat ada 114.000 totalnya. 70 sahabat pernah ikut perang Tabuk, kemudian 40.000 pernah ikut haji wada. Nah, setelah Nabi meninggal, total dihitung sahabat itu ada 114.000. Nah, ini sekilas tentang sahabat. Adapun keutamaan sahabat secara umum disebutkan dalam hadis yang sahih dan juga dijelaskan oleh para ulama kita. Para sahabat itu orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha marang mereka. Jadi sahabat sudah diridhai oleh Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah juga menyediakan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahibani wa man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani. Kebaikan akan tetap ada selama di antara kalian ada orang yang pernah melihatku. Berarti siapa? Para sahabat. Dan para sahabatku dan orang yang pernah melihat sahabatku. Siapa? Tabi'in. Dan orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku, sinten? Tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jaminan. Khairun nas qarni, summa yalunahum, summa yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian setelah mereka itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jaminan jamaah. Maka monggo mempelajari sahabat ini perkara yang sangat penting dan kita harus bersemangat untuk mempelajarinya. Karena dengan mempelajari kehidupan mereka, kita akan mendapatkan banyak faedah, manfaat, dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 136. Apa kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud? Wa in kuntum la budda muqtadina faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah. Artosipun,
wa in kuntum, dan apabila kalian, jika kalian la budda muqtadin, ingin memperoleh keteladanan, faqtadu bil mayyit, maka teladanilah, contohlah orang yang sudah meninggal dunia. Siapa? Sahabat. Fa innal hayya la tu'man 'alail fitnah, karena orang yang masih hidup tidak terbebas dari fitnah. Mayit yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah para sahabat. Sebab mereka sudah dijamin jamaah, mereka sudah dipastikan akan menjadi calon penghuni surga, dan mereka murid-murid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kajian kita sore ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia, kita akan mengangkat sebuah tema tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, sahabat utama yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang berbahagia, mari kita lihat, kita akan mengambil dari kitab yang mungkin jenengan sudah pernah membaca. Itu kitab karangan Mahmud Al-Misri yang dijuluki dengan Abu Ammar, yaitu Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyebutkan dalam kitabnya kurang lebih ada 114 sahabat yang diangkat oleh beliau. Halaman 111. Halaman 111. Nah, ini dia. Nah, sebentar ya, tak cari halamannya. 111. Oke. Utsman bin Affan. Oh, ini dia. Kok Ubadah? Katuan. Utsman bin Affan. Kemana tadi? Kok hilang kitabnya ini? Sebentar ya, tak cari dulu kitabnya. Tadi sudah tak siapkan. Loh, kok hilang kan? Ya, langsung saja. Sebelum kita membaca tentang kisah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita akan mengenal dulu sekilas biografi beliau, biografi sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan putra dari sahabat Sahabat Utsman bin Affan adalah putra dari Affan. Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Beliau adalah putra dari Affan, dan beliau nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya putra namanya Hashim. Hashim itu
ayah dari Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itu nanti punya anak namanya Bayda. Namanya Bayda. Bayda ini adalah ayah dari Arwa. Ibunya ayah, saudara kembarannya Abdullah, ayah Nabi, dan Arwa ini ibunya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Quraiz, pakai za, bukan pakai sya, ya, pakai za, Quraiz. Kemudian ya, Quraiz punya istri namanya Bayda. Berarti ya, Arwa ini ya anak dari Bayda, sehingga Bayda statusnya adalah nenek bagi Utsman. Nenek bagi Utsman. Jadi Utsman bin Affan itu punya ibu namanya Arwa bin Quraiz. Kemudian ya, Quraiz punya istri namanya Bayda. Berarti Bayda ini adalah neneknya Utsman. Dan Bayda itu siapa? Bayda itu kembarannya Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Utsman itu keponakan siapa? Keponakannya Abdullah. Ya, keponakan siapa? Abdullah. Karena Abdullah itu saudara kandung dari Bayda. Itu jangan yang berbahagia. Kemudian ya, Utsman bin Affan ya, ceritanya ya, langsung saja ya, karena waktunya nggak cukup. Sebelum beliau menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum menikah dengan Ruqayyah, Utsman itu sudah lama naksir dengan Ruqayyah di masa jahiliyah. Sudah lama naksir Ruqayyah. Namun kedahuluan oleh Utsbah bin Abu Lahab. Utsbah bin Abu Lahab itu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menikahkan Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsbah bin Abu Lahab. Nah, akhirnya Utsman ya, kecewa. Ya, lalu dia pun menemui ya, sang bibi ya, Sauda ya, untuk konsultasi. Kemudian dia menceritakan bahwasannya dia naksir sama Ruqayyah, tetapi kalah cepat dengan Utsbah bin Abu Lahab. Hingga akhirnya kata sang bibi, sabarlah, insya Allah engkau akan mendapatkan yang kamu cita-citakan. Temui Nabi yang sudah diutus, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui Nabi itu. Nabi itu sudah datang di tengah-tengah kita, dan masuk Islamlah, sebab dia membawa kebenaran. Bibi yakin kalau kamu masuk Islam, engkau akan mendapatkan yang kamu cita-citakan. Akhirnya Utsman pun pergi, jamaah. Utsman pergi sambil memikirkan nasihat dari sang bibi. Ketika dia sedang ya, memikirkan nasihat dari sang bibi supaya menemui Nabi yang diutus, dia belum tahu Nabi itu siapa, karena belum disebutkan namanya oleh sang bibi. Dia berpikir sambil berjalan. Tiba-tiba Utsman bertemu dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, kamu mau kemana? Mau pulang? Saya barusan ketemu sang bibi, konsultasi, karena saya sedang ya, bersedih. Kenapa? Ruqayyah sudah dinikahi oleh Utsbah bin Abu Lahab. Padahal aku sangat cinta sama Ruqayyah. Kalah cepat. Nah, begitu.
Akhirnya kata Abu Bakar, tahu nggak kamu bahwasanya seorang nabi telah diutus di tengah-tengah kita? Oh ya, betulkah itu? Iya. Dan aku melihat, kata Abu Bakar, innaka la rajulun aqilun hazimun. Kamu itu laki-laki cerdas, kata Abu Bakar. Ma yakhfa 'alaikal haqq. Tidak tersembunyi kebenaran darimu dan tidak akan samar kebatilan darimu. Karena jamaah yang berbahagia, Utsman itu sejak zaman jahiliyah tidak pernah sujud kepada berhala. Jarang orang yang seperti beliau hidup di zaman ya berhala itu disembah, ternyata beliau dijaga oleh Allah, sama sekali tidak pernah sujud kepada berhala. Itu istimewa ini. Kemudian, iya benar, aku laki-laki yang cerdas dan aku ya, akan bisa membedakan mana hak mana batil. Lalu kata Abu Bakar, mahadil asnamul lati ya'buduha qaumuna. Coba engkau pikirkan, patung-patung yang disembah oleh kaum kita itu, patung-patung itu dibuat dari apa? Kata Abu Bakar Siddiq, alaysat min hijar sub la tasma wa la tubsir. Bukankah patung-patung itu dibuat dari batu yang bisu, tidak bisa ngomong, gak bisa mendengar, gak bisa melihat? Apa kata Utsman? Bala, betul, bener. Nah, kemudian kata Abu Bakar, diajak dialog lagi. Wa inna ma qalathu khalatuk qad tahaqqaq. Sungguh yang disampaikan bibimu benar itu. Bibimu benar. Kalau engkau harus menemui nabi ini, nabi yang telah diutusin, ayo temui dia. Kemudian Utsman bertanya, wa man huwa? Sapa kuwi? Siapa nabi itu? Faqala innahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kaget Utsman, loh, ayahnya Ruqayyah? Iya, kok aku nggak tahu ya? Gitu katanya. As-Shadiqul Amin, katanya, orang yang jujur dan terpercaya itu. Naam, kata Abu Bakar. Oh, innahu huwa dia ternyata. Ayo, kalau gitu antar saya menemuinya, kata Utsman. Berangkatlah dia menemui Rasulullah. Setelah itu Rasul melihat Abu Bakar dan Utsman datang, Nabi mengatakan, ajib ya Utsman, da'iyallah fa ini Rasulullah ilaikum khassa wa ila khalqil ammah. Utsman, sambut dakwaku ya Utsman. Aku adalah utusan Allah ya Utsman. Ya, dan aku diutus kepada seluruh makhluk. Langsung Utsman pun ya tanpa bertanya dia mengatakan, ya fa wallah, demi Allah, ma in malaktu aini min wa sami'tu maqalata. Langsung hatiku penuh dengan ya kebenaran, langsung tanpa ya menunggu aku pun mengucapkan syahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini jamaah hidayah seperti ini. Ketika hidayah sudah menyapa, Masya Allah, gak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu kalau disampaikan dalil, disampaikan hadis, apa jawabannya? Sami'na wa fikirna. Tak pikir-pikir sih. Nah begitu. Kalau sahabat, Masya Allah, mereka orang yang bergegas dalam kebaikan. Maka mereka dijuluki dengan as-sabiqunal awal. Dan Anda tahu, Utsman orang keberapa dalam Islam? Utsman itu orang keempat jamaah. Yang pertama dari kalangan dewasa Abu Bakar, dari kalangan perempuan Khadijah, kemudian Ali. Dari laki-laki ya, dari laki-laki aja. Pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Harithah, Zaid bin Harithah, yang keempat Utsman sendiri. Padahal waktu itu dari Bani Hashim belum ada yang masuk Islam kecuali Ali saja. Masya Allah. Jadi sebenarnya dekat persaudaraan antara Utsman dan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi itu sekilas tentang keislaman Utsman bin Affan. Dan kebetulan usia beliau itu terpaut 5 tahun dengan Nabi. Jadi 5 tahun setelah tahun gajah beliau lahir.
Jadi Utsman dengan Nabi unda-undi. Nabi umur 40, Utsman umur 35. Nah, itu jamaah tentang sekilas usia Utsman bin Affan. Nah, berikutnya setelah itu berjalan waktu, Nabi mulai berdakwah. Setelah Nabi berdakwah, Abu Lahab, paman Nabi sendiri dan istrinya Ummu Jamil menjadi orang yang pertama menghalang-halangi dakwah Nabi. Langsung dia menemui putranya Utsbah. Utsbah, iki Muhammad keponakanku ini jadi dadi musuhku. Maka mulai sekarang ceraikan istrimu Ruqayyah. Ceraikan dia. Maka Utsbah sebagai anak yang berbakti kepada ayahnya, tanpa berpikir langsung pulang menceraikan Ruqayyah. Sedih Ruqayyah. Utsman mendengar kabar itu gembira. Wah, alhamdulillah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Langsung dia menemui Nabi, ya Rasul, saya itu sudah lama naksir Ruqayyah. Lalu Nabi langsung menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, betul kata sang bibi tadi, sudah bahwasannya kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan yang kamu cita-citakan. Ternyata betul ya, dia masuk Islam dan mendapatkan istri. Nah, itu sekilas jamaah tentang Utsman bin Affan. Kemudian pernikahannya mendapatkan anugerah seorang anak namanya Abdullah. Maka Utsman punya kunyah gada gelar Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Itu Utsman bin Affan. Lalu beliau hijrah ke Habasyah. Setelah di sana 2-3 tahun, beliau rindu dengan Rasul, dengan negeri Arab. Lalu beliau pulang lagi ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, tidak lama Nabi pun memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Setelah itu jamaah, hijrahlah mereka ke Madinah. Kemudian tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Nah, Utsman bin Affan sudah mempersiapkan diri. Dia sudah menyiapkan perbekalan kendaraan untuk ikut perang Badar. Tiba-tiba Ruqayyah sakit keras, gerah. Lalu Nabi menemui Ruqayyah yang sedang sakit dan melihat tidak ada yang menjaga. Nabi mengatakan kepada Utsman, Utsman, kamu gak usah ikut jihad, kamu jaga istrimu, sebab tidak ada yang menemaninya. Akhirnya beliau tidak ikut jihad, tetapi beliau tetap mendapatkan keistimewaan sebagai seorang Badariun, veteran Badar. Padahal gak ikut perang. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu tekad kuat Utsman dan niat Utsman. Maka ketika Nabi pulang dari perang Badar membawa kemenangan, Nabi mendapat berita putrinya Ruqayyah meninggal dunia. Nabi bersedih. Utsman lebih bersedih lagi. Kemudian setelah itu Nabi memberikan ghanimah bagiannya Utsman. Perhatikan, gak ikut perang namun tetap dapat ghanimah. Ini artinya apa? Utsman tetap mendapatkan gelar seorang mujahid dan veteran Badar. Dan veteran Badar itu jamaah, keistimewaannya semua dosanya diampuni. Itu veteran Badar. Ada 313 sahabat. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Utsman. Kemudian Nabi melihat Utsman bersedih, Nabi pun menawarkan putri keduanya, Ummu Kulsum. Utsman, kamu kok sedih? Ya Rasul, saya sedih. Ya sudah, ini adiknya kamu nikahi. Nah, nikahlah mereka. Sejak itulah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada satu manusia pun yang menikah dengan dua putri Nabi. Oleh karena itu beliau mendapat gelar Dzunnurain. Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Masya Allah. Terus akhirnya suatu saat Ummu Kulsum meninggal juga. Utsman juga bersedih, ya Allah, istriku meninggal lagi, ya Allah. Datang Rasul, Utsman, seandainya aku punya putri yang ketiga, tak nikahkan sama kamu. Tapi Fatimah sudah menjadi milik Ali.
Selesai, sudah habis putri Nabi. Dari sini ada pelajaran apa? Ada pelajaran betapa kuat cinta kasih Rasul kepada Utsman bin Affan. Maka jelas sepakat, siapapun yang membenci Utsman, maka dia telah mencela sahabat Nabi dan mencela ahlul bait. Seperti orang Syiah, saya akan benci sama Utsman. Tak boleh. Nabi sangat sayang kok sama Utsman. Saking sayangnya, seandainya punya putri yang ketiga, mau dinikahkan juga sama Utsman. Ada seperti ini? Gak ada kaum muslimin. Ini sekilas tentang rumah tangga Utsman. Kemudian istri yang lain masih banyak, karena Utsman ketika meninggal itu dicatat dalam sejarah meninggalkan beberapa istri. Ya, di antaranya ada Fakhitah binti Ghazwan, ada Ummul Banin, ada Fatimah bintil Walid, ada Ummu Amr. Nah, itu di antara istri Utsman berikutnya. Dan Utsman itu seorang laki-laki yang tampan. Sahabat bersaksi, Ali bin Abi Thalib, tidak ada sahabat yang mirip dengan Nabi kecuali Utsman. Kecuali Utsman. Itu mirip perawakannya dengan Nabi. Fisiknya, ya, ketampanannya, bentuk tubuhnya, ketebalan atau kelebatan jenggotnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk akhlak-akhlaknya. Bahkan Nabi sendiri malu sama Utsman. Suatu hari, tentang sifat malunya Utsman ini perlu kita contoh. Ya. Utsman sedang dikeramasi rambutnya oleh putrinya Rasulullah SAW, itu Ruqayyah. Ini satu riwayat ya. Kemudian Nabi menemui Ruqayyah dan berpesan, "Nak, bersikap baiklah kepada suamimu Utsman." Lalu di hari yang lain, Rasul sedang berada di pangkuan Aisyah. Kemudian Abu Bakar minta izin masuk. Nabi tetap tidak merubah posisi, tetap berbaring dalam keadaan betis Nabi itu kelihatan. Ya. Kemudian Umar minta izin masuk, Nabi tetap gak merubah posisi, tetap ya rebahan di paha Aisyah. Ya. Kemudian giliran Utsman minta izin, Nabi langsung duduk, memperbaiki cara duduknya dan menutup ya betis yang kelihatan tadi, kemudian mempersilakan Utsman masuk. Lalu setelah itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku Abu Bakar masuk, jenengan tidak berubah posisinya. Umar masuk, jenengan tetap. Tapi kenapa ketika Utsman masuk dengan berubah posisi?" Iya, bagaimana tidak? Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Ada sebuah riwayat, Allah alam, tentang kesahihannya. Utsman itu jamaah sejak berbaiat masuk Islam, mohon maaf nyuwun sewu, tidak pernah menyentuh kemaluannya, tidak pernah menyentuh dan melihat kemaluan, saking malunya. Adakah orang seperti ini? Masya Allah, luar biasa Utsman bin Affan. Nah itulah jamaah yang berbahagia tentang kehidupan Utsman bin Affan. Sekarang kita bahas beberapa poin tentang kehidupan Utsman. Yang pertama, Utsman adalah orang yang bergegas al-firar ilallah wal hijrah ilal Habasyah. Orang yang berlari kepada Allah dan berhijrah menuju Habasyah. Ya, ini Utsman yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percepat ya. Utsman termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman itu ya, ketika ada waktu dia akan ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika perang Badar beliau tidak ikut jihad karena penjaga istrinya Ruqayyah yang sedang sakit keras. Kemudian yang berikutnya, muwafaqahul Khalid fit tajhizi jaisul usrah. Ini kita ambil poin pelajaran dari pelajaran ini tentang bantuan terbesar Utsman pada perang ya Jaisul Usrah, perang di masa sulit, itu perang Tabuk, waktu menghadapi pasukan Romawi. Jamaah yang berbahagia, waktu itu kaum muslimin sedang menghadapi masa yang sulit, dilema. Mau jihad, sedangkan kurma-kurma sebentar lagi musim panen. Dan waktu itu panas-panasnya, dan waktu itu pohon-pohon kurma sedang rindang-rindangnya, begitu juga pohon anggur. Sehingga banyak sahabat malas meninggalkan ya kebun-kebun mereka. Mereka banyak siang harinya
menghabiskan waktu di bawah pohon-pohon kurma dan anggur mereka. Kenapa? Sudah mau panen. Seperti jenengan lah ningali pantun ingkang sudah menguning pripun perasaane. Marem me panen kan begitu. Ternyata tiba-tiba Nabi mengumumkan perang. Sedangkan kaum muslimin masih paceklik, karena belum panen. Kata jenengan mantun tandur kan gak ada duit. Nah, nunggu panen. Akhirnya apa? Rasulullah mengumumkan untuk kaum muslimin supaya ikut andil dalam perang Tabuk dengan segenap kemampuan. Langsung Abu Bakar datang dengan membawa 4.000 dirham. 4.000 dirham itu banyak ya, banyak. Kemudian menyerahkan, ya Rasul, ini semua kekayaanku, aku infakkan untuk jihad perang Tabuk ini. Kemudian Rasulullah menerima sedekah itu dan mendoakan Abu Bakar. Lalu datang Umar bin Khattab dengan membawa separuh hartanya. Lalu datang Thalha bin Ubaidillah dengan membawa juga seluruh hartanya. Ditinggalkan beberapa untuk keluarganya. Lalu datang Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah. 200 uqiyah itu kalau kita rupiahkan itu 6,300 sekian miliar. Itu Abdurrahman bin Auf. Beliau punya 12 miliar waktu itu, tapi beliau ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya sebenarnya punya 12 miliar, tapi saya sedekahkan separuh sisanya untuk bisnis sama keluarga. Ya nggak apa-apa, didoakan oleh Nabi. Kemudian ada yang datang seperti Abu Akil, datang membawa 2,8 kilo kurma. Nah, sedikit ya, sedikit karena beliau orang miskin. Itu pun kata beliau, ya Rasulullah, tadi malam saya ngelembur, dapat upah 2 sok. Yang 1 sok, yang 2,8 kilo untuk istri, 1 sok untuk jihad. Masya Allah, luar biasa sahabat. Lalu datanglah sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Apa yang beliau bawa? Gak main-main. Beliau langsung membawa infak untuk perang Tabuk. Kalau dirupiahkan itu 30 sekian miliar. Itu terbesar sudah. Totalnya beliau membawa 940 onta, membawa 60 kuda, sehingga genap menjadi 1000 tunggangan. 1000 tunggangan. Kemudian beliau membawa 10.000 dinar. Kalau di total, saya sudah menghitung soalnya, itu ketemu sekitar 30, sekian miliar. Luar biasa. Lalu sejak itu kata Rasul, tidak ada yang bisa membahayakan Utsman bin Affan. Tidak ada. Dan ini pula pengakuan Nabi pula yang nanti dijadikan senjata oleh Utsman untuk mencegah para pemberontak Khawarij membunuh Utsman. Ketika Utsman hendak dipenggal kepalanya, Utsman menyampaikan ucapan Nabi ini, hai kaum muslimin, kalian tahu kan, saya itu orang yang mendapat jaminan tidak akan dicelakai sejak saya bersedekah pada perang Tabuk, dan juga saya mewakafkan sumur rumah. Betul kata mereka para pemberontak, karena mereka orang juga berilmu, ahli Quran, hafal Quran, tapi nggak sampai ke tenggorokannya, yaitu para Khawarij, pemberontak. Tetap Utsman menyampaikan, gak didengarkan, tetap dipenggal kepalanya. Dan beliau meninggal dalam keadaan terbaik. Beliau sedang berpuasa, beliau sedang membaca Quran, dan beliau adalah orang terbaik. Sebagaimana yang Nabi saksikan. Nabi pernah duduk dalam sebuah kebun. Abu Musa berjaga di pintu kebun. Lalu datang orang minta izin, ya Rasul, Abu Bakar datang minta izin. Apa kata Rasul? Suruh masuk dan sampaikan juga dia calon penghuni surga. Masuk Abu Bakar. Lalu datang berikutnya Umar bin Khattab, ya Rasul, Umar minta izin, sampaikan kepada Umar dia calon penghuni surga, suruh masuk. Lalu datang orang ketiga minta izin, itu Utsman bin Affan, ya Rasul, Utsman minta izin, sampaikan kepadanya dia akan masuk surga ba'da balwa, setelah mendapatkan cobaan dan ujian yang berat. Masuklah Utsman. Nah, dari sini sepakat Utsman termasuk salah satu sahabat utama yang dijamin masuk surga. Masuk surga, Masya Allah. Ini jamaah. Dari sini ada pelajaran, Islam tidak melarang jenengan menjadi kaya raya. Enggak. Silahkan.
Kalau mungkin sekarang Anda yang menerima zakat, cobalah mulai sekarang dirubah cara berpikir Anda. Ya Allah, saya bertekad tahun depan yang memberi zakat. Begitu jamaah. Silahkan Anda melampaui batasan Anda, melewati zona aman. Seperti Utsman bin Affan, gak main-main. Ya. Monggo. Siapa tahu, ya. Mungkin sekarang Anda ingin haji misalnya. Ya sudah, Anda bertekad, ya Allah saya ingin haji. Sudah mulai menabung. Siapa tahu dengan berjalannya waktu, entah setahun 2 tahun ke depan, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba mungkin ada teman Anda dengar, itu ada si fulan, orang Tembok Rejo, takmir masjid sudah nabung dan masih kurang banyak. Ya sudah, tak hajikan wes. Bisa jadi toh, kita nggak tahu. Siapa tahu seperti itu kan? Nah, maka kaum muslimin jangan takut untuk punya niat yang besar. Seperti Utsman bin Affan misalnya. Ya Allah, saya ingin seperti Utsman, banyak sedekahnya, dermawan, sehingga akan masuk surga dengan derajat yang tinggi, kan begitu. Nah, Ustadz, apa enggak bertentangan dengan hadis Nabi bahwasanya orang miskin masuk surga lebih cepat daripada orang kaya? Tidak. Yang dimaksud di situ adalah orang miskin kenapa lebih cepat masuk surga? Karena hisabnya ringan. Enggak duwe dunya, apa sing dihisab? Seret masuk surga. Adapun orang kaya itu kenapa lebih lama masuk surga? Karena hisabnya berat. Adapun Utsman tidak termasuk. Kenapa? Utsman itu kan hisabnya ringan. Kok bisa? Dunyane entek kangge fisabilillah. Nah, silakan Anda kaya kayak Utsman bisa masuk surga tanpa hisab. Utsman bin Affan. Syaratnya ya sudah, ya korbankan harta Anda untuk fisabilillah. Sing soge kesempatan ini 10 Ramadan terakhir, kesempatan yang mau menghabiskan rekening, mau silakan. Silakan ya. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Jadi pelajaran luar biasa. Silakan Anda punya cita-cita yang luar biasa. Kalau sekarang Anda masih menerima zakat mal, maka bertekad tahun depan saya harus keluarkan zakat mal. Begitu ya. Nah, jangan takut. Nah, itu kaum muslimin tentang Utsman bin Affan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, ni'mal malus solih lirrajulis solih. Harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi tidak tercela dalam Islam menjadi kaya raya. Bahkan dalam sabda yang lain Nabi mengatakan afdhalus shadaqat dhillu fustat, fisabilillah azza wa jalla. Sedekah yang paling utama adalah membuatkan kemah di jalan Allah. Wa au minhatu khadimin fisabilillah, atau menyumbangkan pembantu di jalan Allah. Au tarwiqatin fahlin fisabilillah, atau meminjamkan hewan jantan untuk membuai hewan betina di jalan Allah. Nah, itu termasuk afdhalus shadaqah. Berikutnya jamaah, kita mengambil pelajaran dari dermawannya Utsman tentang sumur rumah. Sumur rumah. Jamaah yang berbahagia, suatu hari di kota Madinah mengalami kesulitan air. Ada satu sumber mata air milik orang Yahudi yang dijual dengan harga mahal, dan yang sebelumnya disewakan. Jadi yang mau membeli itu silakan antri bayar. Nah, itu masya Allah luar biasa itu penghasilannya. Akhirnya Rasul bersabda dalam hadis yang sahih tentang sumur rumah. Kata Nabi SAW, man hafara rumah falahul jannah. Man hafara rumah falahul jannah. Ya, barang siapa yang bersedia menggali sumur rumah, maka dia akan mendapatkan surga. Utsman jamaah ketika mendengar kesempatan mendapatkan surga, beliau selalu tampil terdepan. Kenapa? Inilah karakter sahabat. Mereka adalah orang-orang yang fastabiqul khairat. Mereka orang-orang yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu sahabat. Maka mereka tidak pernah meninggalkan kesempatan setiap ada kabar untuk berbuat kebaikan bagi umat. Maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu jamaah yang berbahagia. Langsung
beliau tebus itu sumur dengan harga yang mahal, lalu diwakafkan kepada kaum muslimin. Masya Allah. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan kedermawan Utsman yang berikutnya, yaitu tentang apa? Utsman itu memiliki sebuah bukan nazar ya, sebuah tekad ya. Beliau itu bertekad sejak masuk Islam akan memerdekakan budak setiap Jumat. Setiap Jumat memerdekakan budak. Masya Allah, bayangkan harga budak mahal jamaah, ratusan juta. Tapi Utsman disebutkan dalam riwayat yang sahih, setiap Jumat beliau memerdekakan budak. Memerdekakan budak setiap Jumat. Berarti berapa? Bisa dikatakan setiap Jumat sedekah 100 juta. Kaya sahabat Utsman ya, kaya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan muncul Utsman baru di kalangan kaum muslimin. Nah ini salah satu keistimewaannya. Kemudian poin berikutnya tentang bisyarah, kabar gembira tentang kematian syahid Utsman bin Affan. Jadi Utsman termasuk sahabat yang dikabarkan mati syahid. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2417, Nabi pernah naik ke atas bukit Uhud. Tiba-tiba Uhud bergetar, horak gitu kan ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Uhud atau ihda, tenang Uhud. Fama alaika illa nabi au siddiq au syahid. Di atas punggungmu ini ada nabi, ada as-siddiq Abu Bakar dan seorang syahid. Siapa itu yang masuk? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ini hadis yang menunjukkan Utsman pasti mati syahid. Adapun Utsman tentang calon penghuni surga tadi sudah kita sebutkan ketika masuk ke dalam kebun tadi. Nah, poin berikutnya tentang sifat malu Utsman bin Affan. Sifat malu Utsman bin Affan tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kita akan tutup kajian kita dengan nasihat Utsman bin Affan yang luar biasa dalam kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad, Istiqdad liyaumil ma'ad, petunjuk bagi hamba untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan dua nasihat Utsman saja karena banyak di situ disebutkan nasihat Utsman di halaman yang ke-100. Di antaranya nasihat indah Utsman sebelum kita akhiri. Utsman pernah berwasiat kepada kita, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Aku mendapati kelezatan ibadah pada 4 perkara. Pada 4 perkara. Al-ula fi adai faraidillah. Yang pertama, ketika melaksanakan kewajiban di jalan Allah. Yang kedua, ijtinabi haramillah, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, fil amri bil ma'ruf, yaitu memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Wajtina'i sawabillah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Yang keempat, fil nahyi anil munkar ittiqa'a ghadabillah, dan meninggalkan yang mungkar karena takut kepada kemurkaan Allah. Utsman juga pernah berwasiat, arba'atun zahiruhuna fadilah wa batinuhuna faridah. Ada 4 perkara kata Utsman yang zahirnya itulah keutamaan, sedangkan batinnya adalah kewajiban. Yang pertama, mukhalatatus sholihin fadilatun. Berteman dengan orang soleh itu karunia, fadilah, keutamaan. Wal iktida bihi faridah, sedangkan mengikuti orang soleh wajib. Wa tilawatul Quran fadilah, membaca Quran itu fadilah, keutamaan. Wal amalu bihi faridah, sedangkan mengamalkan Quran itu wajib. Wa ziyaratul kubur fadilah, ziarah kubur itu keutamaan. Wal istidad lil maut faridah, sedangkan mempersiapkan untuk hidup setelah kematian itu wajib. Wa iyadatul marid faridah, menjenguk orang sakit itu keutamaan. Wal akhdhu bil wasiyah min faridah, sedangkan mengambil pelajaran dari orang sakit itu wajib. Masya Allah, ini pesan yang indah. Dan masih banyak pesan-pesan yang lain yang bisa jenengan lihat di kitab Irsyadul Ibad. Nah, jamaah yang berbahagia, Utsman itu sangat luar biasa
Ketika diceritakan tentang neraka, Utsman refleksnya tidak terlalu keras. Namun ketika melewati kuburan, Utsman langsung bercucuran air mata. Bercucuran air mata sampai membasahi jenggotnya. Lalu sahabat bertanya, sahabatnya, "Kenapa Anda ketika melewati kuburan menangis terseduh-seduh?" Aku teringat sabda Nabi SAW, barang siapa yang sukses melewati malam pertama di alam kubur akan dimudahkan di akhirat. Namun barang siapa yang disiksa di alam kubur akan sulit nanti di akhirat. Maka kaum muslimin, persiapkan diri kita untuk menyambut kematian kita. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dan Ramadan ini kesempatan emas untuk melakukan itu. Nah, saya kira itu, dan masih banyak keutamaan yang lain. Di antara yang paling berkesan, Utsman itu ada sahabat yang pernah menghatamkan Quran dalam sholat witir sekali berdiri. Itu Utsman, Masya Allah. Utsman pernah sholat witir 1 rakaat di depan Ka'bah langsung khatam 30 juz. Utsman bin Affan. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Umar menjelaskan surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan surat Az-Zumar ayat 9 ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena beliau punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran, maka beliau meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kata Rasul, seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Insya Allah. Utsman juga biasa puasa, maka beliau meninggal dalam keadaan puasa. Nah, mudah-mudahan kelolaan panjenengan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kajian kita. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Semoga ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi para jamaah. Semoga Allah menerima puasa, bacaan Quran, tarawih dan sedekah-sedekah panjenengan. Semoga Allah mewafatkan kelolaan panjenengan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna tawaffana ala islam wa sunnah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliwa wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.